Ya, Mas Yudo. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat malam, Bapak Adi dan teman-teman rekan-rekan sekalian semuanya. Malam ini yang mempresentasikan terkait dengan konsep pertukaran, terkait dengan konsumsi dalam Islam. Di sini akan dipresentasikan oleh saya, yaitu Permatasari, dan dibantu oleh dua rekan saya, yaitu Yudo Nugroho dan Mbak Dwi Murti Esti. Lanjut, Mas. Nomor tiga. Pendahuluan. Al-Quran dan Al-Hadis merupakan dua sumber utama yang menjadi pedoman bagaimana sejarah peradaban ekonomi dimulai. Di dalam Al-Quran dan Hadis terdapat banyak firman Allah dan penjelasan tentang hukum yang mana telah menjadi prinsip dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah real sector based economy. Artinya bahwa pembahasan tentang keuangan dan perbankan Islam tidak lepas dari kajian tentang transaksi yang terjadi di sektor real. Jika terjadi transaksi yang melibatkan pertukaran antara uang dengan uang atau surat berharga, maka uang dalam transaksi tersebut haruslah merupakan releksi atau bukti kepemilikan dari real asset. Jika berbicara tentang keuangan dan perbankan Islam yang tidak lepas dari kajian tentang transaksi yang terjadi di sektor real, maka masalah akad adalah sebagai kunci dalam transaksi tersebut. Dalam pembahasan ini akan dikaji tentang perbedaan pengertian antara konsep pertukaran dan konsep dan konsep konsumsi Islam dalam ekonomi Islam. Lanjut, Mas. Konsep pertukaran. Teori pertukaran adalah hukum terjadinya perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain dengan penggantian yang pasti, baik secara tunai maupun tidak tunai. Objek pertukaran barang maupun jasa harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya, mutu, harga, maupun waktu penyerahan. Terdapat dua pilar dalam teori pertukaran ini, yaitu objek pertukaran dan waktu pertukaran. Tetapi dalam fikih dibedakan waktu pertukarannya, yaitu nakdan yang berarti penyerahan saat itu juga, dan goiru nakdan yang berarti penyerahan kemudian. Next, Mas. Teori pertukaran. Dalam teori pertukaran terdapat tiga ciri yang sangat menentukan terbentuknya pertukaran, yaitu ada dua belah pihak yang berniat saling menukarkan barang, ada dua jenis barang yang akan dipertukarkan, dan ada akad serah terima barang dari kedua belah pihak. Selanjutnya mungkin dari Mbak Dwi Murti ya. Silakan Mbak Dwi Murti. Baik, terima kasih Mas Yudo. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pertukaran real asset atau AIN dengan real asset. Dalam pertukaran AIN dan AIN, bila jenisnya berbeda, misal upah tenaga kerja yang dibayar dengan sejumlah beras, maka tidak ada masalah atau diperbolehkan. Namun, bila jenisnya sama, fikih membedakan antara real asset yang secara kasat mata dapat dibedakan mutunya dengan real asset yang secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya. Misalnya pertukaran dengan udah diperbolehkan karena kasat mata dapat dibedakan mutunya. Sedangkan pertukaran gandum dengan gandum dilarang karena secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya. Selanjutnya, pertukaran real asset dengan financial asset dalam pertukaran ain dan dain, maka yang dibedakan adalah jenis ainnya. Bila ainnya adalah barang, maka pertukaran ain dengan dain itu disebut jual beli atau al-bai. Sedangkan bila ainnya adalah jasa, maka pertukaran itu disebut sewa menyewa atau upah mengupah atau al-ijarah. Ijarah bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat barang disebut sewa menyewa. Sedangkan bila ditetapkan untuk mendapatkan manfaat orang disebut upah mengupah. Ijarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ijarah yang pembayarannya tergantung pada kinerja yang disewa, dan ijarah yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja yang disewa. Untuk selanjutnya, pertukaran financial asset dengan dain dengan financial asset. Dalam tukaran dain dan dain dibedakan antara dain yang berupa uang dengan dain yang berupa tidak uang atau surat berharga. Dalam hal ini, uang yang digunakan adalah yang berlaku pada saat ini, yaitu uang kartal yang terdiri dari uang kertas ataupun uang logam. Yang membedakan uang dan surat berharga adalah
Uang dinyatakan sebagai alat bayar resmi pemerintah, sehingga setiap warga negara wajib menerima uang sebagai alat pembayaran. Sedangkan surat berharga hanya sebatas bagi mereka yang mau menerimanya. Selanjutnya, konsep pertukaran barang. Abu Said Al-Khudri mengatakan bahwa pada suatu hari Bilal menjumpai Rasulullah SAW dengan membawa kurma hijau. Rasulullah bertanya, dari mana kau mendapat kurma ini? Bilal menjawab, kami memiliki kurma berkualitas rendah. Karena itu kami menukarkan dengan 2 sok kurma buruk itu dengan sok kurma baik ini untuk kami hadiahkan kepada Nabi. Mendengar itu Nabi bersabda, itu riba yang amat jelas. Jangan lagi lakukan itu. Jika kau ingin mendapat kurma yang berkualitas baik, maka jualah kurmamu yang berkualitas buruk itu, lalu belilah dengan kurma yang berkualitas baik. Ya Mbak, saya ambil dari sini. Baik. Baik, saya lanjutkan Mbak. Makasih Mbak Dwi Murti, Mbak Permata. Konsep peranan dan pertukaran uang. Pada zaman dahulu, orang-orang melakukan sistem perdagangan di banyak belahan dunia menggunakan sistem barter, yaitu sistem pertukaran barang dengan barang ataupun barang dengan jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi dalam pelaksanaannya terjadi beberapa kendala dan masalah. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah yang terjadi, terpikirlah untuk menggunakan alat tukar yang lebih efisien dan efektif. Sederhana, tidak menyulitkan tetapi memiliki nilai. Sejatinya Nabi melarang pertukaran apabila nilainya tidak sama karena dapat menimbulkan kerugian, yaitu salah satu pihak beruntung dan pihak lainnya merugi. Dalam sejarah yang terjadi, emas dan perak dipilih sebagai uang yang memiliki komoditas yang tahan lama. Dan zaman sekarang sistem ini semakin berkembang menjadi uang kertas yang dapat ditukar oleh emas dan perak. Konsep konsumsi. Ajaran dalam Islam tidak melarang untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginan. Selama pemenuhan tersebut, maka martabat manusia bisa meningkat. Namun, manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi barang atau jasa yang halal dan baik secara wajar, tidak berlebihan. Pemenuhan kebutuhan ataupun keinginan tetap diperbolehkan selama itu menambah maslahah atau tidak mendatangkan mudarat. Tujuan konsumsi dalam Islam bukan sekedar mendapatkan kepuasan personal dan material, melainkan masalah maslahah merupakan kepuasan yang tidak saja dirasakan oleh pelaku konsumsinya tetapi juga dirasakan oleh sekelompok masyarakat. Dalam ekonomi Islam, tujuan konsumsi adalah memaksimalkan maslahah. Kajian Islam tentang konsumsi sangat penting agar seseorang berhati-hati dalam menggunakan kekayaannya atau berbelanja. Islam melarang umatnya untuk melakukan konsumsi secara berlebih-lebihan atau pemakaian barang hasil produksi, baik bahan makanan, pakaian, dan sebagainya, barang-barang yang langsung memenuhi kebutuhan hidup kita. Eh, mengenai konsumsi, ayatnya ada teori konsumsi menurut pekajian dan pengembangan ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang memberikan kebaikan dunia dan akhirat bagi konsumen itu sendiri. Secara umum, pemenuhan kebutuhan dan memberikan tambahan secara fisik, spiritual, intelektual, ataupun material. Sedangkan pemenuhan keinginan akan menambah kepuasan atau manfaat fisikis di samping manfaat lainnya. Salah satu ayat yang mengatur konsumsi dalam Islam yaitu surat Al-Baqarah, yaitu ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan toyiban wala tattabi'u hutuwa hutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makan sebentar Pak, agak kepotong Pak. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Teori konsumsi, konsep Islam yang menjelaskan oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang maknanya adalah sebentar Pak, yang kamu konsep Islam yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang maknanya adalah yang kamu miliki adalah apa yang kamu makan dan apa yang kamu infakkan. Empat prinsip
utama dalam sistem ekonomi Islam. Satu, hidup hemat, tidak bermemewahan. Implementasi zakat dan mekanismenya pada tatanan negara, penghapusan riba, menjalankan usaha-usaha yang halal jauh dari maisir dan gahar. Tujuan utama konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah yang dengannya manusia mendapatkan pahala. Dalam ekonomi Islam, konsumsi dinilai sebagai sarana wajib bagi seorang muslim untuk mengabaikannya dalam merealisasikan tujuan yang dikehendaki oleh Allah. Dalam penciptaannya manusia, yaitu merealisasikan pengabdian sepenuhnya hanya kepada Allah. Untuk mengharap kepada Allah, tercapainya kebaikan dan tuntunan jiwa yang mulia harus direalisasikan untuk mendapatkan pahala dari Allah, mewujudkan kerjasama antar anggota dan tersedianya jaminan sosial. Takdir manusia di dunia berbeda-beda. Ada yang ditakdirkan kaya atau sebaliknya. Di antara mereka ada yang level pertengahan, sementara yang lainnya adalah golongan atas. Menumbuhkan rasa tanggung jawab individu terhadap kemakmuran diri, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari aktivitas ekonomi. Meminimalisir pemerasan dengan menggali sumber nafkah yang tidak halal dan dilarang dalam agama. Penutup dan kesimpulan. Teori pertukaran teori pertukaran adalah hukum terjadinya perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain dengan pergantian yang pasti baik secara tunai maupun tidak tunai. Objek pertukarannya Objek pertukarannya barang maupun jasa harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya, mutu, harga maupun waktu penyerahannya. Terdapat dua pilar dalam teori pertukaran ini, yaitu objek pertukaran dan waktu pertukaran. Tetapi dalam fikih dibedakan waktu pertukarannya, yaitu nadan dan yang berarti penyerahannya saat itu juga, dan hoirun dan yang berarti penyerahan kemudian. Tujuan konsumsi dalam Islam bukan sekedar mendapatkan kepuasan personal dan material, melainkan mas, masalah merupakan kepuasan yang tidak saja dirasakan oleh pelaku konsumsi tetapi juga dirasakan oleh sekelompok masyarakat. Kajian Islam tentang konsumsi sangat penting agar seseorang berhati-hati dalam menggunakan kekayaannya atau berbelanja. Islam melarang umatnya untuk melakukan konsumsi secara berlebih-lebihan. Tujuannya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tercapainya kebaikan dan tuntunan jiwa yang mulia harus dirasakan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mewujudkan kerjasama antar anggota dan tersedianya jaminan sosial. Takdir manusia hidup di dunia berbeda-beda. Ada yang dilahirkan kaya ataupun sebaliknya. Menumbuhkan rasa tanggung jawab individu terhadap kemakmuran diri sendiri, keluarga, masyarakat sebagai bagian dari aktivitas ekonomi. Meminimalisir pemerasan dengan menggali sumber nafkah yang tidak halal dan dilarang oleh dalam agama. Demikian yang kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mohon ya, dibuka sesi tanya jawab terakhir. Monggo. betulnya berkaitan dengan yang tadi ya Ustadz ya, masalah israf itu ya Pak Ustadz ya. Hampir sama ya Pak Ustadz dengan yang tadi Pak Ustadz sampaikan kelompok sebelumnya, masalah israf di mana sebagai seorang muslim memang harus hidup dalam suatu kesederhanaan tanpa berlebihan ya gitu Pak Ustadz ya. Ya, silakan direspon saudara yang lain. Ini masih ada konsumsi dari tiga materi konsumsinya belum eh, hilang ini masih tetap dibahas ya karena memang ada kaitan dari hubungan materi yang sebelumnya juga ya. Silakan di ini
terutama di masalah pertukaran ini, apa itu yang katakan pertukaran ya, dan kontrak-kontraknya seperti apa. Oke. Monggo silakan. Yudo, apa kabar Mas Yudo? Adit lo Japri gua ngapain? Assalamualaikum. Ustadz, boleh nanya Pak Ustadz? Mas Yudo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. udah, udah ngopi Mas? Lagi nih Dit, belum habis Dit. Mas Gimana mau Dit? nanya Gimana tadi Dit? Ya menarik Dit. tentang konsep pertukaran ya. Ya, sekarang kan ada namanya uang digital ya. Itu mungkin sebutannya ya, cryptocurrency atau apa itu ya? Uang tentang uang digital. Mas, dalam Islam bagaimana konsep pertukaran tersebut, Mas? Tentang uang digital. Mungkin boleh sharing, Mas, dengan adanya GoPay, ShopeePay, OVO, dan lain-lain. Jadi tidak berbentuk fisik ya, tapi Ya, berbentuknya digital. ya. Terima kasih banyak, Mas. Sudah. Pertanyaannya sangat mudah tapi jawabannya susah banget ini. Mohon waktu Dit, saya cari dulu Dit jawabannya Dit. Siap, Mas Yuda. Mungkin nanti dari Mbak Permata atau dari Mbak Dwi Murti juga bisa membantu. Hai teman-teman yang mau bertanya boleh. Izin menjelaskan Pak Ustadz. Dit, yang tadi kamu maksud itu uang digital tuh kayak kripto ya Dit ya? Nah, iya, bukan kriptonya, maksudnya itu kan apa artinya ya cryptocurrency itu kan apa bukan uang digital. Nah ini apapun itulah yang sekarang yang aktif ya, maksudnya yang diizinkan ya oleh pemerintah ya, misalnya kayak GoPay, OVO dan lain-lain. Bukan kriptonya ya, bukan kriptonya, Oh, bukan kriptonya ya. Oh, kalau kriptonya sih bukan kalau kriptonya. MUI menyatakan itu memang haram Iya, iya, karena iya tidak bukan ada kriptonya. kepastian ya. Tapi kalau 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 yang Adit maksud mudah-mudahan nggak salah ya, mengenai dompet digital mungkin ya. Iya, sama aja. Iya Mas, sama aja Mas. Oke, di sini ada beberapa literasi ya. Iya, Kalau dalam dalam konsep uang digital di aplikasi dana perspektif hukum ekonomi syariah, eh, uang digital itu tidak melanggar aturan syariah ya dalam penggunaannya maupun dalam bertransaksi karena dianggap tidak ada unsur riba atau masir. Eh, Simpel gitu ya Dit ya. Ini dari literasi yang saya baca ya. Cuma eh, saya masih bertanya juga kenapa tadi ada dari literasi ini saya malah bertanya bedanya dompet digital sama kripto itu apa malah saya jadi penasaran juga sih. Eh eh untuk sementara yang terus saya jelaskan Dit. Jadi saya juga bingung menjelaskannya Dit. Mungkin Pak Ustadz bisa membantu Pak Ustadz kalau dari kami untuk literasi yang kami dapatkan eh untuk penggunaan dompet digital secara ekonomi syariah itu tidak bermasalah Pak Ustadz. Karena menurut menurut penelitiannya katanya tidak mengandung riba, garar maupun masir. Kalau petunjuk Pak Ustadz seperti apa Pak Ustadz? Mohon petunjuk Pak Ustadz. Kata Mbak Purmata mungkin ada masukan yang bisa menambahkan dari Mas Adit atau Mbak Dwi Murti silakan. Ya, saudara semuanya. Ini berkaitan dengan masalah
Uang digital ya gini. Uang digital tuh ada dua modelnya ya. Ada uang digital itu modelnya kayak eh, kalau kripto itu juga uang digital sih sebenarnya. Cuman di dalam fatwa MUI-nya sudah jelas di situ dikatakan katanya adalah statusnya dilarang atau haram ya. Karena memang di Indonesia juga setahu saya juga belum ada regulasi yang pasti ya tentang ukuran itu. Dan di OJK juga itu mereka juga sesuai ya dengan undangan Majelis Ulama Indonesia. Ada yang bentuknya dompet digital ya. Kalau dompet digital ini kan sama kayak kita pada dasarnya sama kayak kredit ya. Ya, apa namanya nih? Debit Debit. ya. Debit ya. Debit. Ya, debit. Ya. Pada prinsipnya selagi kita menggunakan saving dana kita itu, ya ini kan kaedahnya ya. Kaedahnya mengenai fatwa MUI eh, tentang uang elektronik ya. Ada itu silakan dicari nanti di Google ada tuh atau di fatwa MUI, DSN MUI ya tentang kebijakan uang elektronik. Kebijakan uang elektronik itu pada dasarnya itu halal dan boleh digunakan selagi tidak mengandung gharar, maisir dan riba tadi ya. Iya, Pak. Nah, berarti kan kategorinya kalau gharar, maisir, riba nggak ada, berarti kan secara otomatis kita secara saving dananya ya syarat utamanya adalah di bank syariah. Kalau kita bicara tentang ekonomi syariah ya, itu. Jadi kalau kita menggunakan itu, maka itu pada prinsipnya boleh-boleh saja gitu. Apakah itu menggunakan akun apa namanya aplikasi atau mungkin pakai e-money gitu ya. Nah, itu enggak masalah gitu. Selagi prinsip-prinsip tadi, syarat-syarat tadi terpenuhi gitu. Kemarin juga udah ada pembahasan ya di Majelis Ulama Indonesia itu mengenai eh, itu tadi e-money tadi. Prinsip e-money itu ya sama pada dasarnya gitu ya, sebagai alat untuk eh, pembayaran gitu ya, pembayaran. Selagi prinsip utamanya adalah selagi belum ada produk-produk syariah yang pure 100% syariah gitu ya, itu bisa dikatakan bahwa barang itu boleh digunakan atau halal digunakan. Bagaimana kiasnya juga kemarin itu ada kasus corona vaksin misalnya kan, yang terindikasi ada zat babi dan lain sebagainya itu juga difatwakan ulama gitu, Majelis Ulama Indonesia gitu bahwa selagi tidak ada penggantinya atau belum ada obat yang pure 100% itu mengandung syariah seutuhnya gitu ya, maka eh, barang tersebut, vaksin tersebut boleh digunakan. Ini juga berbanding lurus juga ya dengan yang tadi itu ya. Jadi gini teman-teman, prinsipnya adalah dalam konteks pertukaran atau jual beli atau perdagangan gitu ya, itu kan masuk dalam konteks muamalah ya pada dasarnya. Selama belum ada pelarangan gitu ya, menghalalkan atau prinsip-prinsipnya masih terpenuhi syarat dan rukunnya, maka itu boleh meskipun dia belum ada fatwa bahwa itu eh, belum haram gitu ya, atau fatwanya belum dilarang gitu. Tapi kalau udah dilarang berarti itu udah ada keputusan. Jadi boleh saja misalnya kayak saya menggunakan e-money misalnya. Kalau untuk tapi saya jarang sih sekarang dompet digital itu hampir nggak pernah menggunakan ya, kecuali memang kemarin itu eh, link link aja syariah ya. Itu pun link aja syariah yang sering saya pakai. Jadi gini teman-teman, kalau udah ada yang syariahnya, maka gunakanlah yang syariah. Itu bagian dari upaya yang kita lakukan untuk mengantisipasi bahwa produk ini sudah pasti halal gitu. Sementara kalau barang-barang yang ada dan sesuatu yang belum ada regulasinya atau aturannya yang dikeluarkan oleh pemerintah atau Majelis Ulama Indonesia sebagai penyambung lidah dari pemerintah, maka itu nggak ada masalah digunakan. Jadi memang sudah ada putusan atau ketentuan-ketentuan. Maka di Pak dalam Ustadz, syariah itu intinya nggak ada larangan, tancap gaskan aja gitu. ya Pak Gimana? Ustadz, Ya. maaf saya potong Pak Ustadz. Jadi kalau dari Amirul Mukminin mengatakan itu tidak tidak ada unsur yang dilarang oleh agama,
eh ya kita mengikuti apa kembali lagi kepada prinsip kita sendiri Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz kalau menurut Pak Ustadz? Karena sebagian ada yang mohon maaf mungkin dari beberapa orang tua ya, maksudnya dari golongan-golongan lama itu mengatakan karena memang gaptek, mereka masih beranggapan bahwa oh itu nggak bisa itu karena entah tidak berwujud atau bagaimana sehingga mereka tetap tidak melakukan sesuatu hal itu. Padahal Boleh. Di Muhammadiyah kan memang kita harus mengikuti perkembangan zaman ya Pak Ustadz ya. Ya termasuk perkembangan teknologi gitu loh. Jadi baiknya kalau kembali pada kita apa gimana Pak Ustadz? Ya, benar. Jadi kembali lagi kepada kita. Apalagi jangan sekali-kali menggunakan sebuah aplikasi atau sesuatu yang kita ragukan atau kita tidak merasa nyaman dengan itu. Kan nggak ada juga ya pemaksaan dengan penggunaan itu ya. Ya, nggak ada juga. Ketentuan-ketentuan syariah sudah mengatur. Itu kan dalam konteks bermuamalah kita boleh memilih melanjutkan atau tidak, menggunakan atau tidak. Apa namanya suatu aplikasi atau suatu produk tersebut. Lagi misalnya di kalangan-kalangan orang tua gitu. Dia tahunya kalau bisnis itu ya uangnya ada uang ada barang kan gitu. Iya, cash gitu, Kelihatan cash gitu. and carry Cash gitu. ya cash and itulah pokoknya cash di tempat atau kelihatan barang yang dibeli dengan uang yang nyata juga gitu. Dan ini juga pernah terjadi pada saya juga ketika belanja gitu ya. Kita nggak bawa uang cash nggak cukup mau ditransfer aja pertama ada yang ini ada yang nggak percaya gitu kalau kita mau transfer kan dibilang nipu kan gitu pakai QR barcode juga nggak ada barcode-nya mereka juga ternyata nggak punya rekening kan gitu ya apalagi namanya mobil banking kan gitu ini nggak ada masalah itu bebas-bebas saja dan boleh-boleh saja jika memang itu kan apa namanya suatu hal yang memang kita berhak untuk memilih berhak juga untuk menolak gitu. Lama itu hanya dalam konteks muamalah. Jadi nggak ada kaitan dengan masalah akidah, masalah ibadah gitu ya. Aman-aman saja gitu. Kita tidak setuju atau tidak menggunakan. Ya sebagaimana halnya juga kemarin juga ya dalam kondisi darurat pun orang nggak percaya vaksin ya. Ya udah ada juga sampai-sampai bela-belain kabur dari razia dan semacamnya karena nggak mau divaksin kan gitu. Nah, sama juga Iya. kalau memang orang nggak percaya dan nggak yakin gitu ya dengan suatu produk atau aplikasi itu kita juga tidak bisa memaksakan gitu. Apalagi memang di kalangan-kalangan kaum tua yang memang mereka sangat terbatas gitu ya aksesnya dengan internet. Apalagi kan mereka tahunya ya itu tadi ya uang, kertas atau fisiknya gitu. Ya, transaksi ada uang ada barang. Cara secara langsung. Oke itu aja Baik, responnya. Jadi nggak ada masalah. makasih Pak Ustadz pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz pencerahannya. Ya, Tadi mohon maaf agak serimpet sedikit Mas Yudo pertanyaannya. Ini ya, Iya, berbeda ya, bukan yang dimaksud bukan kripto ya. Kripto jelas haram ya, karena kan tidak pastian nilainya ya. Apalagi tadi iya, ada yang kata emosi. Tapi lebih ke tadi ya dompet digital tadi ya. Oke, ya. terima kasih Pak Ustadz, Mas Yudo. iya Baik, Dit, makasih Dit. dompet digital ya. Dompet digital kalau sekarang kan nggak perlu pakai dompet, pakai HP ya. Kalau kita Untuk lihat yang kan memang hebat sekarang ya kecanggihan itu. Sekarang orang yang jual cilok aja udah pakai QR barcode gitu. Udah saking Iya, canggihnya. udah baik Iya, iris ya Pak Ustadz ya. pakai QRIS gitu ya. Iya, orang yang jual apa namanya bakso, jual ini, ya, jual bahkan kemarin juga saya beli kerak telur juga. Oh ini bisa ini kok Ustaz. Saya bilang, ya saya kurang nih Pak. Kita bisa barcode kok Pak. Saya punya bank BCA, bank apa katanya BSI, bank Mandiri katanya. Punya semua ternyata. Banyak kan banknya dia daripada saya. Canggih juga ternyata nih Bapak tukang apa kerak telur. yang paling penting mah ada saldonya Ustadz. Ah itu yang jadi penting tuh. Kalau banyak akun nggak ada saldo juga Ah, iya repot kan. itu.
Betul Pak Itu yang Ustadz. bikin sakit kepala itu. Garis bawahnya adalah yang penting ada saldonya Ustadz. Ya. Oke, baik teman-teman, itu jadi upaya kita untuk menggunakan apa namanya aplikasi-aplikasi yang syariah ya, atau mungkin yang berbasis syariah. Memang kalau apa namanya aplikasi-aplikasi marketplace sekarang memang belum ada ya secara khusus mengatakan dia itu berbasis syariah ya. Misalnya, tapi paling tidak dia udah bekerja sama dengan bank syariah. Misalnya di BSI ya, itu ada Shopee, ada apa lagi? Ber- Bukan berniaga, apa? Ada Shopee, ada apa lagi ya? Kok saya ingatnya Shopee doang. Apalagi itu yang udah kerja sama. Tokopedia Tokopedia, juga Oh Pak ya, Ustadz. Tokopedia, ada lagi. Oh, ada sih Lazada. Lazada, ya itu kan juga termasuk marketplace yang memang kalau secara histori dan secara nama kan dia tidak menggunakan syariah, nama-nama atau embel-embel syariah. Tapi secara prinsip jika memang di dalamnya di para pedagang atau para ininya ya, kan itu falafel doang, bukan dia yang jual kan. Jadi pedagangnya itu kan rata-rata kan banyaklah yang umat Islam dan mereka juga ngerti ya tentang prinsip-prinsip dagang itu gitu ya. Itu nggak ada masalah gitu meskipun tidak menggunakan platform itu ya. Yang Indonesia itu punyanya apa itu? Berniaga ya, berniaga.com. Orang Indonesia itu. Apa Pak? Kita bayar Tokopedia juga kuliah biasa. juga bisa pakai Tokped, Ustaz. Oke. Ah iya. Ya banyak sekarang modelnya ya. Cuman ya itu tadi lagi-lagi semuanya opsional ya, pilihan atau alternatif gitu ya. Pada intinya adalah sistem itu kan mempermudah kita atau aplikasi itu mempermudah kita dalam bertransaksi. Jadi menggunakannya ya sesuai dengan fungsinya gitu. Untuk transaksi yang baik-baik, yang halal gitu ya. Transaksi bukan macam judi slot, gitu. Bukan pinjol dan semacam pinjol ilegal dan semacamnya ya. Nah, itu juga harus diperhatikan gitu, teman. Jadi, kalau menurut hemat saya bahwa di dalam MUI itu dijelaskan juga tidak semerta-merta dikatakan syariah harus namanya syariah atau ada embel-embel Islamnya gitu. Tapi ketika suatu platform atau suatu aplikasi itu menjalankan transaksinya dengan sesuai prinsip syariah, itu juga bisa dikatakan masuk ke dalam konteks syariah. Jadi kita jangan terlalu terpaku juga nanti nggak jadi bisnis nggak jualan kita ya. Sementara Islam sudah memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Tinggal kita bagaimana memilah dan memilih toko-tokonya itu. Jangan sampai kita terjerembab kepada praktek-praktek atau hal-hal yang bersifat ini ya judi atau perjudian atau yang lain sebagainya. Ya, karena banyak juga aplikasi-aplikasi yang memang menawarkan saham namanya atau segala macamnya gitu ya. Tapi ujung-ujungnya ternyata atau trading misalnya ternyata dia main judi gitu ya, atau lain sebagainya. Itu yang perlu diwaspadai. Karena kan itu kelihatannya itu menjanjikan gitu. Menjanjikan. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Nggak ada? Sepertinya bagaimana nih? Mau yasinan? Kalau saya mah nggak ada yasinan ini. Mulai Jumatannya ini. Ya, monggo. Bagaimana? Kita akhiri sampai di sini saja. Ya, pertemuan kita. Tadi yang bertanya siapa aja? Mas Adit. Siapa lagi? Sadid sama Salahuddin Pak. Salahuddin.